Bapak Ibu, saudara yang terkasih, marilah bersama-sama kita memasuki persekutuan doa yang kelima yang kita beri tema untuk saat ini adalah keluar dari sindrom minoritas. Mari kita akan memasuki saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh. Saat teduh cukup. Marilah bersama-sama kita akan memuji Tuhan sebagai pujian pembukaan dalam KJ 4. Hai mari sembah. Masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Malaikat memberi pujian merdu, kami makhlukmu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Segala hormat puji syukur kami aturkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya untuk bisa memasuki dalam persekutuan doa yang kelima pada saat ini. Oleh sebab itu Bapa, siapkanlah kami semuanya, saudara kami semuanya, warga jemaat-Mu yang bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan doa yang kelima ini. Berkati kami semuanya hingga sampai persekutuan doa ini nanti selesai. Semua itu kami serahkan Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita akan membuka firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 19 sampai yang ke-29. Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat 19 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Ayat yang ke-19. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat
dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara Paulus mengupakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu, aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarkannya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayalah engkau Raja Agripa kepada para nabi. Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka," jawab Agripa. "Hampir-hampir saja kuyakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Demikian bacaan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal 26 ayat yang ke-19 sampai yang ke-29. Ibu, bapak, dan saudara yang saya kasihi, di dalam persekutuan doa ini, renungan doa kita akan kita ambil dan kita renungkan bersama dengan tema keluar dari sindrom minoritas. Tidak sedikit umat Kristen di Indonesia mengidap sindrom minoritas, yaitu suatu perasaan yang membuat mereka inferior. Mereka sedikit, kecil, dan selalu dibayangi kekhawatiran serta ketakutan di tengah kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia. Hal ini menjadi hambatan yang serius bagi orang Kristen untuk berkarya secara bebas dan leluasa dalam mengekspresikan iman dan panggilan pelayanannya. Sindrom minoritas menumbuhkan sikap hidup yang pragmatis, selalu ingin hidup di zona nyaman, tidak berani mengungkapkan pendapat yang berbeda dengan lingkungan mayoritas, dan mencari aman. Pada akhirnya menjadi komunitas yang masa bodoh dan tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Hidup hanya untuk diri sendiri. Dalam kaitan dengan panggilan hidup bergereja, maka sindrom minoritas ini sangat menghambat tugas-tugas pemberitaan Injil atau kesaksian. Ada keengganan untuk mewujudkan pelayanan kasih kepada sesama. Misal,
dalam rupa bantuan ekonomi dan kesehatan, gereja takut mengadakan aksi kepedulian karena bisa menimbulkan kegaduhan sosial dengan sangkaan kristenisasi. Begitu pula dalam masalah-masalah penegakan hukum dan HAM atau hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk bungkam. Ada yang ketakutan bahwa suara kenabian yang disuarakan oleh gereja justru menjadi bumerang, sehingga mengusik kenyamanan hidupnya. Dalam hal izin pendirian rumah ibadah, tidak sedikit gereja mencari aman dengan mengatakan sepanjang bisa melakukan ibadah dengan aman di lingkungan, maka tidak perlu mengurus legalitas, atau dalam bahasa Jawa ora usah gugah macan turu, tidak usah membangunkan macan tidur. Lalu bagaimana ketika menghadapi masalah ketidakadilan lainnya? Apakah gereja juga akan bungkam ketika hal itu terjadi di hadapannya? Bapak Ibu Saudara, bacaan kita di Kisah Para Rasul 26 ayat 19-29 tadi menghadapkan kita pada persoalan bahwa sebagai orang yang telah diselamatkan dan hidup dalam kebangkitan Kristus, maka sikap hidup orang percaya harus menyatakan keberanian dan kegigihan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, meski beresiko yang didapati juga tidak kecil. Gereja sebagai buah karya penyelamatan Allah harus bersedia memenuhi tugas panggilannya di tengah kehidupan bersama, meski bukan sebagai komunitas yang besar atau mayoritas, dan dengan kemungkinan resiko yang dihadapi juga tidak kecil, tidak ringan. Kisah hidup Rasul Paulus hendaknya menjadi teladan bagi gereja dan umat Kristen berani keluar dari sindrom minoritas dan dengan gigih menyatakan kesaksian di tengah kehidupan masyarakat. Sejak perjumpaannya dengan Kristus melalui penglihatan di gerbang kota Damsyik, yang akhirnya menjadi awal pertobatan Paulus. Paulus terus-menerus bersaksi tentang Yesus Kristus dan mengumandangkan panggilan pertobatan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, dan kepada bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus dalam setiap karyanya mengajak bertobat dan mewujudkannya pertobatan tersebut dalam setiap langkah kehidupan mereka. Setelah bertobat, sesungguhnya Paulus tidak masuk menjadi minoritas, menjadi seorang Yahudi yang jadi pengikut Yesus. Menjadi orang Kristen yang saat itu baru sedikit jumlahnya dan sering mendapat diskriminasi. Tetapi hal tersebut tidak membuat Paulus mengidap sindrom minoritas. Ia justru menyatakan dirinya sebagai orang Kristen dan berani bersaksi kepada semua orang. Karya kesaksian Paulus tersebut ditanggapi dengan tuduhan mencemarkan bait suci dan melanggar adat istiadat nenek moyang, hingga membuat kegaduhan di Yerusalem dan berakhir dengan penangkapan Rasul Paulus. Penangkapan Rasul Paulus kemudian berlanjut pada pengadilan Paulus untuk suatu tuduhan yang tidak dilakukannya. Ia berjuang demi kebenaran dan Injil ketika dihadapkan kepada kepala pasukan, wali negeri, imam besar, dan para ahli Taurat, serta di hadapan Raja Agripa II. Keadaan tersebut tidak membuat takut Rasul Paulus dan berhenti untuk bersaksi. Namun sebaliknya, keadaan itu digunakan sebagai panggung untuk bersaksi tentang Yesus Kristus kepada semua kalangan. Di hadapan Raja Agripa, Paulus tidak sekedar membela dirinya, tetapi malah mengajak raja untuk percaya dan meyakinkan tentang nubuat nabi-nabi tentang Yesus Kristus. Keberanian Paulus untuk berbicara di hadapan pengadilan agama dan negara disadari oleh iman
kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, yang menjumpainya di gerbang Damsyik. Kuasa kebangkitan yang ada dalam diri Paulus telah menjadikannya tidak terbelenggu oleh sindrom minoritas, perasaan inferior, ataupun hidup dalam ketakutan. Selain itu, Paulus juga percaya bahwa tindakannya juga dilindungi oleh hukum negara, karena Paulus juga berkewarganegaraan Roma, sehingga orang-orang justru tidak bisa semena-mena terhadap dirinya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menginginkan supaya permasalahannya dibawa ke pengadilan Kaisar. Paulus naik banding untuk berjuang mendapatkan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari bacaan Kisah Para Rasul 26 ayat 19 sampai 29, kita belajar bahwa menjadi orang yang telah diselamatkan dan percaya pada Yesus Kristus memiliki konsekuensi untuk bersaksi tentang Kristus dan hidup dalam kehendak-Nya. Sebagai umat Kristen atau gereja di Indonesia, sebagian besar umat Kristen hidup sebagai kelompok kecil, sehingga label minoritas sering disematkan oleh mereka yang memposisikan diri sebagai mayoritas. Pelabelan sebagai kaum minoritas dalam kurun waktu yang lama akan berakibat buruk bagi kehidupan iman dan beragama orang Kristen di Indonesia. Hal itu akan dapat menjadikan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mereka akan cenderung untuk mengalah asal tidak ada konflik. Tetapi kebenaran itu lebih kepada pembiaran atau sikap abai terhadap ketidakadilan. Kadang sikap gereja dan orang Kristen yang seperti ini membuat geregetan kelompok mayoritas atau lembaga yang konsen di bidang perdamaian dan HAM atau hak asasi manusia. Mereka justru menyemangati gereja dan orang Kristen untuk tidak takut untuk berkarya dan berpendapat. Salah satu diungkapkan oleh seorang peneliti dari LIPI, Profesor Musda Mulia, yang mengatakan umat Kristen di Indonesia jangan merasa dan jangan mau dianggap minoritas. Kita semua turut mendirikan bangsa ini, kita semua adalah pemilik syah negara ini, kita warga negara yang punya hak dan kewajiban yang sama. Gereja dan orang Kristen di Indonesia adalah bagian dari NKRI yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dan mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, hendaknya gereja dan orang Kristen bisa keluar dari sindrom minoritas. Selain itu, kuasa kebangkitan Kristus dan kuasa Roh Kudus telah menyertai gerejanya menghadapi berbagai tantangan kehidupan dari masa ke masa hingga hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui renungan ini kiranya Tuhan menolong kita semuanya dan puji Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 256, kita satu dalam Kristus. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan mengakhiri rangkaian persekutuan doa kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa penutup dan syafaat. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih pada kesempatan ini Tuhan memperkenankan kami semuanya untuk boleh bersama-sama memasuki dalam persekutuan doa yang kelima dengan tema keluar dari sindrom minoritas. Kami mengakui Tuhan di dalam kondisi dan keadaan seperti ini, kami sebagai orang percaya, orang Kristen seringkali dihadapkan dengan benturan-benturan permasalahan yang ada, yang pelik di lingkungan kehidupan masyarakat dan bangsa dan negara kami ini sebagai orang percaya. Kami sering merasa menjadi minoritas sehingga kami tidak berbuat apapun, kita tidak bisa bersaksi dan kita tidak bisa berbuat apapun. Tetapi melalui kisah Rasul tentang Paulus dalam kesaksiannya di pasal yang ke-26 ini Tuhan, kami diingatkan kembali, kami dibangkitkan kembali supaya kami semangat tidak menjadi orang yang minoritas, tetapi semangat kita tetap menjadi mayoritas. Tuntun bimbing kami semuanya Tuhan, di dalam kami terus bisa bersaksi menyuarakan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan keselamatan yang Tuhan berikan melalui Injil. Oleh sebab itu Bapa, ajarkanlah kami semuanya untuk terus berani bersaksi sesuai dengan bagian firman-Mu yang telah kami renungkan bersama ini. Terima kasih Bapa. Selama kami mengadakan persekutuan doa ini, ada kilap salah dan dosa kami ya Tuhan ampuni. Terima kasih, semua itu kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.